Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Pemalang akan melakukan demonstrasi konstekstual modul 2.3 yaitu coaching dalam supervisi akademi. Terdiri dari supervisor yaitu saya sendiri Muhammad Mustaqim dari SMP Negeri 2 Ulu Jami. Kemudian sebagai coach ada Bapak Bambang Hermanto dari SD Negeri 01 Kertosari. Kemudian sebagai coach ada Bapak Panji Hardiko dari SDN 03 Kaliprau. Assalamualaikum Pak Bambang, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik Pak Mustaqim. Baik, Bapak Bambang, hari ini kita akan melakukan praktek kucing, yang mana sebelum melakukan praktek tentunya Pak Bambang juga harus memahami beberapa penilaian dari praktek ini. Dalam praktek kucing ini ada beberapa tahapan. Yang pertama tahapan pra-observasi. Dalam tahap ini saya akan mendiskusikan dan menanyakan kompetensi serta indikator apa nih yang akan dikembangkan oleh Pak Bambang. Kemudian yang kedua, ada pelaksanaan observasi. Saya akan mengamati kegiatan Bapak dilakukan, apa yang dilakukan Bapak. Dan yang terakhir yaitu pasca observasi. Pada tahap ini nanti Pak Bambang merefleksikan apa yang sudah dikembangkan pada proses coaching serta kompetensi apa yang akan Pak Bambang kembangkan dalam coaching selanjutnya. Apakah Pak Bambang sudah siap? Siap Pak Mustaqim. Baik, seperti yang sudah saya paparkan tadi, pertama kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian. Hal ini dilakukan untuk melihat apakah percakapan kucing yang dilakukan ini sudah sesuai atau belum dengan alur cerita. Dan nanti Pak Bambang memberikan pertanyaan berbobot kepada kucing, kemudian bagaimana kucing tersebut dapat merespon atau menanggapi pertanyaan dari kucingnya, dan perlu diingat, tentunya percakapan kucing ini disesuaikan dengan prinsip-prinsip kucing, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dari pra-observasi ini ada pertanyaan pertama yang akan saya ajukan kepada Pak Bambang. Kompetensi apa nih yang akan Pak Bambang kembangkan pada kucing kali ini? Dalam kegiatan coaching kali ini, kompetensi yang akan saya kembangkan adalah kompetensi dalam mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian yang akan Pak Bambang kembangkan secara spesifiknya yang sudah Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan secara spesifik adalah kompetensi dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Mustaqim. Baik. Indikator apa Pak yang akan diinginkan? Indikator yang saya inginkan dalam proses coaching kali ini, saya ingin coach bisa menemukan potensi dalam memecahkan masalahnya. Baik Pak Bambang, jika begitu sekian pra-observasinya. Silakan Pak Bambang boleh melakukan coaching. Terima kasih Pak Mustaqim. Assalamualaikum Pak Panji. Waalaikumsalam Pak Bambang. Mohon maaf Pak, saya dengar Pak Panji ditunjuk untuk menjadi koordinator lomba pidato bahasa Jawa tingkat kabupaten ya? Iya Pak, saya memang ditunjuk menjadi koordinator lomba pidato bahasa Jawa tingkat kabupaten. Tetapi saya merasa bingung sekali Pak. Oh begitu. Pak Panji masih bingung kenapa ya? Coba jelaskan mengapa Pak Panji bingung untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa tingkat kabupaten tersebut. Iya Pak, karena saya sudah menemukan siswa yang akan diikutkan untuk mengikuti lomba pidato bahasa Jawa. Akan tetapi anak tersebut merasa kurang pantas Pak untuk bisa mewakili sekolah. Karena dulu itu anak tersebut pernah mengikuti lomba yang sejenis tetapi gagal. Jadi anak tersebut merasa malu kalau sampai gagal lagi Pak. Sekarang saya paham bagaimana perasaan Bapak. Coba Pak Panji jelaskan kenapa harus memilih anak tersebut. Apa karena anak tersebut mempunyai potensi bagus dalam berbahasa Jawa? Menurut Pak Panji, apa saja kemampuan anak tersebut dalam pelajaran bahasa Jawanya? Saya sudah bertanya ke anak tersebut Pak. Dia paling suka menghafal lagu bahasa Jawa, suka menonton film berbahasa Jawa, dan mampu berkomunikasi aktif menggunakan bahasa Jawa.
dan juga mampu menyampaikan informasi dengan baik dalam bahasa Jawa juga, Pak. Oh, bagus sekali kemampuan anak tersebut dalam bahasa Jawanya ya Pak. Iya. Itu sudah lebih dari cukup loh untuk mengikuti perlombaan kali ini. Kira-kira apa sih rencana Pak Panji agar anak tersebut lebih percaya diri untuk bisa mengikuti perlombaan ini? Rencana saya gini, Pak. Yang pertama, saya akan mendampingi anak tersebut untuk membuat pidato berbahasa Jawa yang bagus. Kemudian yang kedua, Pak, saya akan melatih berpidato di kelas supaya anak tersebut lebih percaya diri. Selanjutnya, saya juga akan mencoba untuk meminta anak tersebut berpidato di depan Bapak Ibu guru. Supaya apa? Supaya anak tersebut lebih percaya diri dan mencoba untuk menghilangkan rasa trauma atas kegagalan waktu dulu ikut perlombaan pidato bahasa Jawa, Pak. Bagus sekali. Ternyata rencana Pak Panji luar biasa ya. Dan saya yakin Bapak mampu mengembangkan rasa percaya diri anak tersebut. Apakah Pak Panji sekarang sudah merasa yakin untuk meminta anak tersebut mengikuti lomba pidato bahasa Jawa tingkat kabupaten? Insya Allah, Pak, bismillah bisa. Saya mulai sekarang lebih yakin dan percaya diri untuk memilih anak tersebut mengikuti lomba ini, Pak. Terima kasih ya Pak Bambang. Sama-sama Pak Panji, semoga dalam persiapan lomba berjalan dengan lancar dan nantinya anak tersebut betul-betul siap untuk mengikuti lomba ini. Selanjutnya adalah komitmen Pak Panji terhadap lomba ini. Bagaimana? Komitmen saya, Pak, untuk persiapan lomba ini saya akan melatih dengan sungguh-sungguh dan sebaik-baiknya, dan juga akan meminta rekan sama guru bahasa Jawa untuk memberikan masukan, Pak. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jalan ikhtiar saya, Pak, bisa menjadi yang terbaik dan bisa membawa nama baik sekolah dan keluarga besar sekolah, Pak. Oke, saya sangat setuju sekali dengan komitmen Pak Panji tersebut. Mudah-mudahan Pak Panji sukses dan bisa membawa anak tersebut menjadi juara nggih, Pak Panji. Iya, Pak, terima kasih. Mohon doa restu dan bimbingannya, Pak. Oke, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Pak Bambang, Pak Panji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bambang, ya, tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Panji. Nah, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana Pak Bambang melakukan performa tadi? Alhamdulillah Pak, sudah baik dan berjalan dengan lancar. Apa yang membuat Pak Bambang menilai seperti itu? Karena tadi menurut saya dalam percakapan yang sudah saya lakukan dengan Bapak Panji sudah sesuai dengan indikator yang diharapkan, Pak. Apa saja nih Pak yang sudah Pak Bambang lakukan pada saat melakukan observasi kucing terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tersebut? Dalam proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, sudah sesuai dengan alur tirta dan sudah menanyakan tujuan kepada Pak Panji, kemudian mengidentifikasi rencana aksi serta tanggung jawab sehingga alur tersebut bisa menggali Pak Panji sebagai coach dalam menceritakan permasalahannya dan menumpukan solusi dari permasalahannya tersebut. Baik, luar biasa Pak Bambang ini. Apakah boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Pak? Ya, boleh Pak, silakan. Baik. Setelah saya mengobservasi Pak Bambang tadi, dalam percakapan tadi bersama Pak Panji sudah berjalan dengan baik, Pak. Proses alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Bapak Bambang sudah berusaha menggali informasi dari pertanyaan yang Bapak ajukan, dari pertanyaan berbobot sehingga kucing bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Kemudian kucing yang dilakukan sesuai dengan prinsip wajib. Saya senang mendengarnya Pak Mustaqim. Terima kasih atas umpan baliknya nih Pak Mustaqim. Namun demikian Pak, saya juga melihat aspek-aspek yang masih dapat ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi saya perhatikan saat Bapak mengajukan pertanyaan, Bapak melakukan dengan kurang maksimal. Bagaimana pandangan Pak Bambang? Saya mengerti Pak. Saya akan berusaha untuk lebih meningkatkan lagi. Ya, dari diskusi kita, apakah
langkah konkret yang akan Bapak Bambang ambil untuk meningkatkan performa di area ini, Mas Hadi? Saya berencana untuk melakukan latihan lebih intensif dalam mendengarkan aktif dan merumuskan pertanyaan yang lebih efektif. Ya, itu adalah langkah yang sangat baik, Pak. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Bapak peroleh dari proses ini? Saya merasa lebih memahami area di mana saya perlu berkembang, dan saya berterima kasih atas bimbingan dari Pak Mustaqim dan umpan balik dari Pak Mustaqim yang diberikan kepada saya. Semoga saya dapat meningkatkan kompetensi saya. Baik, terima kasih Pak. Demikian pasca observasi supervisi sudah berjalan. Terima kasih atas waktunya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.